Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Semprol Tech, Teknologi Semprol. Oke guys, video kali ini adalah video spesial gimana gue bakal membuat segmen baru di channel ini. Segmen kali ini gue beri nama segmen dunia perwifian, yang dimana gue akan membahas tentang yang berkaitan dengan jaringan, mulai dari internet, smartphone, mikrotik, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan wifi gitu ya. Internet sendiri di Indonesia saat ini memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya di tahun ke tahun. Dulu aku masih ingat betul di tahun 2013 itu internet yang ada di tempat saya atau di kecamatan saya ini masih menggunakan speedy kalau nggak salah waktu itu. Masih belum menggunakan fiber optik, masih pakai kabel tembaga. Jadi ketika hujan itu koneksinya low banget, bahkan lemot banget. Aku masih ingat betul ya di tahun itu. Padahal kecepatan hanya 5 Mbps, untuk beberapa komputer itu masih bisa jalan, mulai bermain game, mulai browsing, mulai Facebookan, itu pada saat itu memang masih lancar banget. Nah, padahal itu kecepatannya 5 Mbps. Dibanding untuk saat ini itu udah jauh banget, bahkan gua ngerasain itu peningkatannya sudah sangatlah signifikan sekali tentunya. Nah, memang gua akuin banget internet di Indonesia saat ini menjadi sesuatu hal yang wajib lagi. Untuk kegiatan bekerja, belajar, itu sudah menjadi hal yang wajib lagi. Apalagi saat ini lagi pandemi kan. Jadi kebanyakan memang kita itu diharuskan di rumah dan melakukan daring dari rumah, dan itu membutuhkan koneksi internet agar bisa daring dari rumah. Gak hanya urusan belajar mengajar, bermain, bekerja itu sudah menggunakan internet, karena memang saat ini internet di Indonesia sudah sangatlah cukup banget ya untuk kebutuhan bermain game, belajar, live streaming, dan lain-lain. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa gitu ya. Bahkan untuk di area pedesaan tempatku saat ini, internet itu sudah mengalami perluasan yang cukup signifikan sekali, dan itu berdasarkan hasil pengamatan saya pribadi. Memang untuk di area pedesaan ini penggunaan wifi itu sudah hampir menyeluruh. Hal ini dikarenakan banyaknya pengusaha RT RW net yang sudah mengembangkan sayapnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum ada akses internetnya. Karena jujur sendiri teman-teman, untuk di wilayah pedesaan saat ini memang koneksi internet dari provider saat ini tuh masih kecil banget teman-teman. Jadi sinyal tuh mendrip-mendrip. Kalau buat browsing itu kadang masih lelet, apalagi untuk nonton YouTube itu udah lelet banget teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu usaha RT RW itu apa, jadi pengusaha RT RW itu adalah memang bisa dikatakan pihak kedua dari provider yang aslinya. Contoh, mungkin dia ambil bandwidth dari IndiHome, setelah itu di-share lagi ke wilayah-wilayah yang masih belum ada akses internet. Tentunya itu memang berlangganannya membutuhkan budget yang lebih untuk bisa berlangganan internet, karena memang alat yang digunakan cukup mahal, karena memang menggunakan access point semuanya teman-teman, jadi wireless. Produk-produk yang mereka gunakan memang bervariasi, ada yang mulai dari yang paling murah, bahkan ada yang paling mahal juga, tergantung kebutuhan dan bandwidth yang diperlukan. Jadi dari alasan tersebutlah aku memutuskan untuk membuat segmen ini yang menurut gua ini cukup menarik untuk kita pelajari dan kita bahas bersama-sama ya, tentunya untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang wifi, internet. Untuk mengawali segmen kali ini, kita akan membahas sebuah produk, yaitu produk dari sebuah brand yang bernama Totolink. Nah, namanya ada udah Totolink ya, ini sudah nama khas banget, yaitu tentang access point ataupun dunia perjaringan gitu ya. Kalau gua artikan sendiri, nama Totolink itu ada dua suku kata ya, Toto sama Link. Jadi Toto itu artinya kalau bahasa Jawa itu artinya menata, sedangkan Link sendiri itu memang berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau aku artikan pribadi, link itu adalah jalan atau lintasan gitu ya. Kalau kita bermain di dunia internet, Totolink itu memang basicnya adalah mengatur
jalannya sebuah bandwidth atau internet gitu ya. Jadi ini brand cocok banget sih dari namanya sendiri gitu ya. Nah, untuk produk yang kita bahas kali ini adalah brand dari mereka yang dimana brand tersebut adalah level entry-nya, yaitu level menengah ke bawah, dengan seri nama Totolink N200RE. Nama produk Totolink ini memang didesain untuk menengah ke bawah, yang dimana dia produknya memang dikhususkan menengah ke bawah gitu ya. Jadi harganya memang murah banget, dan gua beli ini harganya sekitar 150 ribuan. Kita akan membahas dari build quality dari Totolink N200RE ini. Untuk desain dari Totolink N200RE ini, dia memiliki desain yang cukup minimalis, dan menurut aku ini adalah desain yang cukup simple namun tidak memberikan kesan yang minus, yang ketika kita akan taruh di ruangan-ruangan yang dimana ruangan tersebut itu memang mencolok banget untuk dilihat. Dengan ukuran 9 mm x 80 meter dengan ketebalan 25 mm, si Totolink ini mampu memberikan performa yang cukup baik untuk di kelasnya. Dengan sertifikasi 300 Mbps yang sudah diberikan oleh si Totolink. Tampak dari atas, si Totolink ini memberikan kesan yang cukup elegan, yang dimana di atasnya sendiri terlihat logo Totolink, dan di bawahnya sendiri ada tombol reset, satu tombol reset dan satu tombol WPS, dan satu tombol indikator CPU, yang dimana saya jarang banget melihat satu tombol CPU ini di sebuah access point atau di router ya, jarang banget. Biasanya itu hanya WAN, LAN gitu aja ya. Kita akan melihat dari spek yang digunakan si Totolink N200RE ini. Ada sesuatu yang menarik dari spek yang dia gunakan. Ternyata chipset yang dia gunakan itu adalah chipset dari Realtek. Nah, Realtek ini adalah salah satu chipset yang cukup memiliki sifat terjang dunia WiFi itu sudah lama banget teman ya. Buat aku pribadi ini cukup menarik. Kenapa jarang banget ada yang ngasih di kelas yang menengah ke bawah ini. Namun Totolink ini memberikan performanya yang cukup menarik di sini, yang dimana chipset ini memiliki high performance banget ya dari keunggulan wirelessnya sendiri. Untuk fitur-fitur di Totolink N200RE ini, dia memiliki fitur yang cukup menarik lagi, yang dimana untuk router kelas menengah ke bawah dia sudah bisa include IPTV teman-teman. Jadi ini cukup menarik ya, karena apa? Harga yang murah ini dia masih memberikan fitur yang jarang banget loh di router yang sifatnya menengah ke bawah ini. Fitur yang kedua adalah fitur manajemen network. Nah, fitur manajemen network ini adalah fitur yang cukup membantu kita, di mana kita bisa meng-set schedule di mana router ini akan mati atau merestart. Dan fitur yang terakhir adalah fitur security, yang dimana si Totolink ini sudah support dengan security mode WPA, WPA2 strip PSK. Fitur yang berikutnya adalah fitur yang cukup lama, yaitu cukup banyak yang digunakan di beberapa router kompetitornya, yaitu fitur dimana dia sudah support multi SSID. Nah, fitur ini ya biasalah, ya bisa digunakan ya dimanapun ya. Nah, terus yang kedua adalah dia sudah dikasih support domain, dimana kita bisa mengakses support domain ini untuk bisa melakukan login pack di Totolink N200RE ini. Oke teman-teman, kita akan membahas sebuah konsumsi daya dari Totolink N200RE ini. Totolink N200 ini dia sudah dibekali dengan power supply DC 9 volt ya, 5 ampere. Ini ya biasa lah ya. Dengan user interface LAN port 1 port, dimana kita bisa mengakses si LAN atau 1 portnya itu hingga 100 Mbps. Jadi dari 3 port itu Totolink bisa mengakses bandwidth sebesar 300 Mbps, dan ini sudah diklaim di box depannya Totolink N200RE ini. Oke, kita akan membahas hal yang paling penting dari tadi yang gua jelaskan, yaitu membahas dari segi wirelessnya teman-teman. Nah, untuk
Untuk wirelessnya sendiri, Totoling N200RE ini dia menggunakan protokol E802.11n. Nah, ini titik 11n ya. Karena yang N itu adalah generasi yang paling baru, dan dia signal strength-nya itu sudah lumayan kenceng, lumayan jauh, jadi bisa pakai handphone di kejauhan masih bisa connect karena dia sudah menggunakan protokol tipe E802.11n. Untuk frekuensi yang digunakan Totoling N200RE ini, dia menggunakan frekuensi 2,4. Frekuensi 2,4 ini adalah frekuensi yang umum yang kita sering gunakan dari smartphone, laptop, TV, semuanya hampir menggunakan frekuensi 2,4. Karena frekuensi 2,4 itu memang yang digratiskan di Indonesia ya. Memang ada beberapa handphone yang sudah support dengan frekuensi 5 GHz. Tapi untuk si Totoling ini dia hanya support di 2,4 GHz. Untuk sinyal sendiri, karena Totoling ini memiliki dua antena, jadi sinyal yang dipancarkan oleh Totoling N200RE ini dia hanya 20 dBm. 20 dBm itu udah kencang banget loh teman-teman. Itu pernah gua tes kisaran ya hampir 100, nggak sampai 100 meter sih, 50-an meter masih connect dengan aman. YouTubean walaupun signal yang di tempat hanya 2-3 bar, tapi masih enak kok YouTube. Dari semua itu adalah fisik dari spesifikasi yang ada di Totoling N200RE ini. Nah, kita akan membahas dari user interface-nya, yaitu firmware-nya atau tampilan dari Totoling N200RE ini. Apakah si Totoling N200 ini tampilannya cukup enak buat pemula atau ribet? Nah, tampilan dari sebuah firmware dari sebuah router itu enak digunakan atau sulit digunakan. Nah, untuk si Totoling N200RE ini memang gua akuin di versi 4 yang barang yang aku dapat ini, user interface-nya memang agak sedikit ribet banget ya. Walaupun sudah dikasih quick setup, tapi mungkin kalau next untuk pengaturan-pengaturan yang ingin lebih lanjut itu membingungkan sekali teman-teman. Tapi saran saya kalian bisa gunakan quick setup aja, yang dimana itu cukup hal-hal yang penting banget dan memudahkan kalian ya. Oke, fitur-fitur apa aja yang bisa kita pakai di router Totoling N200RE ini? Sebelum kita membahas fitur-fitur ini, gua mau menjelaskan dulu mode apa untuk settingan pertama kalian yang bisa kalian lakukan di Totoling N200RE ini. Yang pertama adalah mode DHCP server. Nah, mode DHCP server ini adalah mode yang biasa sering banget aku gunakan juga, karena mode ini sangat simpel banget, hanya perlu mengset di bagian IP-nya. Itu tinggal kita colokan di sumber internet, entah itu kalian pakai IndiHome atau yang lainnya. Itu tinggal dicolokkan, kita udah bisa dapat akses internet dari mode tersebut. Nah, mode kedua adalah mode IP static. Nah, IP static ini adalah mode yang sifatnya itu adalah paten. Jadi kita membuat IP staticnya di routernya, yang dimana IP ini khusus untuk router ini, jadi gak bisa diubah-ubah. Maka ini bisa kalian lakukan jika kalian nggak ingin merubah IP dari router tersebut. Mode PPPoE ini adalah memang mode yang lebih spesifik teman-teman, karena kita perlu yang namanya server PPPoE. Nah, server PPPoE ini adalah kita bisa membuatnya di MikroTik. Jadi kalau kalian nggak punya router board MikroTik, kita juga nggak bisa menggunakan fitur PPPoE. Karena fitur ini kita butuhkan username dan password, ya kayak hotspot gitu ya. Cuman bedanya memang hotspot itu adanya waktu. Kalau PPPoE ini dia sifatnya adalah statik ya, permanen. Nah, itu dia 3 mode yang dimana mungkin mode itu sering banget dipakai untuk saat ini.
Kita akan membahas fitur-fitur apa aja di Totolink N200 RE ini. Fitur yang pertama adalah fitur access point atau router. Nah, perlu digarisbawahi teman, access point itu sifatnya adalah dia hanya memancarkan sinyal. Untuk sumber gateway ataupun IP-nya itu ada di servernya, teman-teman. Sedangkan untuk router sendiri itu memang sumber internetnya untuk IP-nya jadi satu, gitu teman-teman ya. Itu perbedaannya. Nah, fitur yang bisa kita gunakan di Totolink N200 ini, kita bisa menggunakan fitur AP, yaitu access point. Terus yang kedua adalah fitur routernya sendiri. Terus yang ketiga ada fitur WISP, yang dimana fitur WISP ini adalah fitur yang banyak banget dipakai untuk saat ini buat entah itu rumahan. Kalau ingin memperluas jaringan WiFi-nya aja, kita bisa gunakan fitur WISP. Terus yang ketiga adalah fitur repeater. Nah, fitur repeater ini juga banyak banget digunakan untuk saat ini, entah itu di rumah ataupun di sekolahan, karena memang fitur WISP ini dia sifatnya hanyalah memperluas jaringan. Jadi dia menangkap sinyal yang dari access point utama, setelah itu disebarkan lagi dengan nama yang sama, dengan password, mungkin dengan password yang sama juga, di menggunakan alat yang berbeda. Jadi sinyalnya jauh lebih lebar gitu ya, jadi lebih luas gitu. Nah, sedangkan untuk fitur WISP ini bedanya dengan fitur repeater itu, WISP ini lebih spesifik teman-teman ya. Jadi kita menangkap sinyal, setelah itu disebarkan lagi dengan nama WiFi yang berbeda. Jadi seakan-akan kita punya WiFi sendiri gitu ya, password sendiri, WiFi sendiri gitu. Jadi WiFi yang ditembak masih ada, kita dapat WiFi baru. Nah, fitur ini biasanya buat nyolong wifi tetangga gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang review tentang WiFi di Totolink N200 RE ini. Sebenarnya sih banyak banget untuk produk-produk Totolink N200 RE ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian ingin minta saya untuk mereview produk lainnya. Nah, untuk settingannya sendiri gua bakal bikin video khusus untuk cara settingannya. Nah, gua tidak akan campur di sini karena ini hanya untuk membahas produknya aja, nggak untuk settingannya. Mungkin di antara kalian minta untuk di setting sekalian, tapi nanti gua bakal bikin video yang baru untuk settingan si Totolink N200 RE ini. Oke guys, itu dia video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bikin kalian miskin. Dan lupa di like dan share teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.